Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran dasar-dasar pemasaran bersama saya Kisnatul Kariyah. Oke, pada kali ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu berkomunikasi dengan target pelanggan. Dalam bab ini kita akan mempelajari pengertian komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal, etika dan etiket dalam komunikasi, serta komunikasi dengan pelanggan. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas terlebih dahulu apa itu komunikasi atau ruang lingkup dari komunikasi, yang nantinya Anda semua diharapkan dapat memahami apa itu komunikasi mulai dari unsur, syarat, fungsi, pola, dan media dalam komunikasi. Oke, Anda semua pastinya sering kan berbelanja di warung, di toko, di pasar. Kira-kira apa sih yang dilakukan penjual agar dagangannya atau produknya dibeli oleh konsumen? Apakah bisa dengan diam-diam saja tanpa melakukan sesuatu dagangannya akan terjual? Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pedagang tersebut? Yang harus dilakukan oleh pedagang tersebut adalah berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Apa itu komunikasi? Menurut James F. Toner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi adalah kunci dalam sebuah bisnis. Perusahaan akan tumbuh apabila komunikasi internal maupun eksternal terjalin dengan baik dan menciptakan hubungan positif di dalamnya. Seperti hubungan antara pimpinan dengan manajer, manajer dengan tim, antar tim atau departemen, dan lain sebagainya. Selain komunikasi internal, komunikasi yang krusial yang harus dibangun oleh perusahaan adalah komunikasi dengan para pelanggan-pelanggannya. Dalam komunikasi terdapat unsur pokok. Unsur pokok dalam komunikasi itu ada 6. Yang pertama, mempunyai tujuan. Dalam artian bahwa komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, adanya pertukaran. Dalam hal ini yaitu melibatkan paling tidak 2 orang dalam komunikasi, yaitu komunikator atau yang memberikan pesan dan komunikan atau yang menerima pesan. Yang ketiga, adanya gagasan, informasi, opini, dan instruksi yang merupakan isi dari pesan yang bentuknya sangat beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuan. Yang keempat, menggunakan saluran personal maupun interpersonal yang mungkin bersifat tatap muka, memakai media tertentu ataupun melalui media yang terjangkau jutaan orang di luar sana secara bersamaan, seperti menggunakan iklan di televisi dapat ditonton oleh publik secara bersamaan. Yang kelima, menggunakan sinyal atau simbol yang merupakan alat atau metode yang bisa dimengerti maupun dipahami oleh penerima pesan. Misalnya menggunakan gambar pada menggunakan gambar produk pada iklan tertentu. Oke, yang keenam, adanya pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi ialah adanya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Dalam komunikasi mempunyai fungsi. Komunikasi bisnis itu mempunyai fungsi antara lain yaitu informatif, regulatory, persuasif, dan integratif. Fungsi informatif ini merupakan fungsi yang diperlukan oleh manajer maupun karyawan guna menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Yang kedua, ada fungsi regulatory. Komunikasi dalam berbisnis juga berfungsi sebagai pengendali dan pengatur perusahaan. Komunikasi tersebut dapat berupa perintah atau laporan. Oke, fungsi yang ketiga ada persuasif. Maksudnya di sini fungsi ini tercermin dalam interaksi antar karyawan, di mana seseorang karyawan berupaya agar orang yang diajak berkomunikasi menerima ide dan jalan pikirannya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi integratif.
Integratif ini merupakan fungsi yang menjadikan organisasi atau perusahaan dapat beroperasi secara utuh dan terpadu, termasuk di dalamnya fungsi koordinasi dan penjadwalan aktivitas, penetapan saluran informasi dan otoritas, serta menarik dan melatih para karyawan. Oke, dalam komunikasi ini juga memiliki proses komunikasi. Proses komunikasi ini terbagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama, pengirim memiliki ide yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Tahap yang kedua, pengirim mengubah idenya menjadi pesan. Pada saat ide diubah menjadi pesan yang akan diterima oleh pihak lain, ia menentukan bentuk pesan, panjang uraian pesan, susunan, nada, gaya, yang semua tergantung pada ide penerima pesan dan suasana hati si pengirim pesan. Kemudian tahap yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Untuk mengirim kepada penerima perlu dipilih saluran komunikasi. Yang ketiga, adanya tahap pengirim menyampaikan pesan. Untuk mengirim pesan kepada penerima perlu dipilih saluran komunikasi, apakah komunikasi bentuk verbal atau non-verbal, dan media yang sesuai. Saluran dan media yang dipilih tergantung pada pesan yang akan disampaikan, lokasi penerima, sifat pesan, dan formalitas. Selanjutnya tahap yang keempat, di mana pihak penerima menerima pesan. Komunikasi terjadi apabila penerima pesan menerima pesan ini terlebih dahulu. Jika pesan yang dikirim dalam bentuk surat, maka penerima telah membacanya dan memahami pesan yang diterima. Jika pesan yang diterima dalam bentuk presentasi lisan, penerima harus dapat mendengarkan pembicara dan memperhatikan pesan yang disampaikan. Oke, tahap yang kelima, pesan menafsirkan pesan. Penerima pesan menafsirkan pesan. Maksudnya di sini penerima harus menyelaraskan pemikiran dengan pihak penerima pesan dan menerima dan memahaminya. Kemudian pesan yang diterima disimpan dalam pikiran. Oke, tahap yang keenam atau tahap yang terakhir, penerima memberikan reaksi dan mengirim umpan balik. Umpan balik merupakan unsur utama dalam proses komunikasi karena umpan balik memungkinkan pihak pengirim pesan untuk mengevaluasi efektivitas pesan yang dikirim. Komunikasi ini juga memiliki syarat. Syarat dalam komunikasi itu ada 7. Yang pertama, lengkap. Suatu pesan atau informasi yang dapat dikatakan lengkap apabila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua, singkat. Suatu pesan dikatakan singkat bila dapat mengutarakan gagasan dalam jumlah kata sekecil mungkin, ibaratkan singkat, padat, dan jelas. Syarat yang ketiga, pertimbangan. Maksudnya ini penyampaian pesan hendaknya menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mengutamakan penerima pesan. Syarat yang keempat, konkret. Penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang pasti dan jelas. Syarat yang kelima ini adanya kejelasan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas. Syarat yang keenam, adanya kesopanan. Pesan yang disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan, di mana akan memupuk hubungan baik dengan para pelanggan atau dalam komunikasi bisnis. Syarat yang ketujuh atau syarat yang terakhir, adanya ketelitian. Pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar. Komunikasi ini juga memiliki pola. Pada dasarnya ada 2 bentuk saluran komunikasi yang lazim digunakan dalam praktek dunia bisnis, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Dalam saluran komunikasi formal terdapat 3 pola dalam komunikasi, yaitu
Komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, dan komunikasi horizontal. Saluran komunikasi informal. Maksudnya di sini, dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Media komunikasi dalam pemasaran digital ini contohnya televisi, radio, telepon, koran, majalah, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam komunikasi ini juga memiliki media. Dalam komunikasi, manusia mempunyai banyak media untuk saling menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Media komunikasi ini terbagi 3. Yang pertama ada komunikasi audial atau komunikasi yang dapat didengar oleh indera pendengaran. Contohnya telepon, radio. Kemudian yang kedua ada media visual. Komunikasi merupakan alat komunikasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Contohnya seperti poster, spanduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual. Maksudnya di sini adalah alat komunikasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan dan dapat didengar oleh indera pendengaran. Seperti televisi atau iklan-iklan video-video yang diberikan dalam media sosial. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari apa etiket dalam komunikasi, komunikasi verbal dan nonverbal, serta komunikasi dengan pelanggan. Oke, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.